Ma'rifatil Ab. Jadi beliau punya karangan yang namanya Tuhfatul Asyraf. Kita dulu belajar di semester 4 kemarin mengenai beliau menulis atrof atau bagian atau ujung hadis gitu ya. Nah, jadi beliau membuat terkait di mana saja hadis tersebut bisa ditemukan gitu. Itu adalah fungsinya kitab atrof, dan salah satu kitab atrof yang paling menonjol atau yang paling terkenal isinya itu yaitu Tuhfatul Asyraf. Beliau juga menulis biografi rijal hadis ya. Sambil teman-teman mungkin ya, jadi saya mukadimah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. 6C. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya pada pagi hari ini di mata kuliah kritik hadis. Jadi kalau kita kemarin sudah mendapatkan penjelasan dari teman-teman pemakalah sebelumnya terkait apa itu kritik hadis, apa itu kritik sanad, apa itu kritik matan, kemudian bagaimana perkembangan kritik hadis dan kritik matan dan sanad hadis itu sejak dari masa Rasulullah, kemudian ke masa selanjutnya, kemudian yang banyak yang punya perhatian khusus terkait kritik matan dan sanad. Banyak sebenarnya, banyak teman-teman kita ambil beberapa nama aja kan, sebenarnya teman-teman bisa cari lagi yang lebih ini gitu, yang lebih yang di Indonesia sendiri diberi klasifikasi, yang di Nusantara siapa aja, kemudian yang masih hidup misalnya Dr. Syarif Fatim Al-Auni yang punya banyak tulisan mengenai hadis juga. Selanjutnya 4 ya, sekarang 4 kita akan mengambil salah satu literatur terkait studi ini ya, kritik hadis, itu terkait perawinya. Kenapa penting? Karena ya, dari awal kita tekankan bahwa yang selain kita mengecek isinya hadisnya seperti apa, kita juga harus cek satu-satu siapa orang-orang yang ini gitu, yang membuat hadis itu bisa sampai ke kita sampai sekarang, siapa saja orang-orangnya ya kan, untuk menghindarkan dari hadis maudhu, hadis yang orang atau hadis yang orangnya itu tidak layak dianggap sebagai perawi karena misalnya fasik atau dia di azab gitu kan. Nanti itu di dalam jarh ta'dil sendiri itu itu nanti akan dijelaskan istilah-istilah apa saja sih yang dipakai untuk si bulan ini, kasih bulan ini, apa dan sebagainya. Sekarang kita cek dua kitab ini ya, dan terkait karyanya Al-Mizzi dan Ibnu Hajar. Jadi ini pembahasan tentang dua kitab yang biografi tadi, itu maksudnya ke ilmu rijal ya. Jadi ilmu rijal, ilmu yang terkait mengenai orangnya atau perawinya. Jadi secara umum biografi para perawi hadis itu ini bisa dibagi sebagai misalnya biografi yang perangkatan, misalnya biografi sahabat, atau
geografi tabiin sendiri. Nah itu ada di Tobakot ya. Kitab Tobakot itu isinya ya. Ibu, maaf interupsi Bu. Ibu suaranya kecil banget Bu. Saya ambil pakai ini ya, pakai Biba dan Nelly dan kalau misalnya udah siap bilang aja ya. Ini tuh sambil Ya saya. siap Bu. Oke. Ini Almas belum ngirim ya? Udah ini. Almas baru ngirim. Udah belum? Iya Bu, ini lagi di download. Enggak, maksudnya suara saya udah nggak kecil atau masih kecil. Oh. Coba Bu tes lagi Bu, punten. Udah kali ya, bismillah ya. Udah Bu, ini lebih jelas. Ya, untuk saya yang pegang, saya terusin aja penjelasannya. Jadi rijal hadis, jadi yang masuk jalan orang tersebut bisa diterima atau enggak atau ditolak, itu semua balik lagi ke kitab-kitab yang khusus membahas mengenai mereka siapa aja gitu kan. Jadi rijal hadis itu ya tadi saya bilang kitab misalnya Tobakot, kitab Tobakot itu yang membahas mengenai para perawi yang perangkatan gitu kan. Jadi Tobakot dulu, tapi Tobakot sahabat, Tobakot ini kemudian ada juga geografi yang sifatnya umum. Nah, ini teman-teman bisa kalau sambil di sini di digital ini dirapikan sama beliau, dirapikan sama timnya Pak Yai ini kakek kamu Rijal. Nanti di sini ada kitab yang membahas mengenai Rijal kan. Saya dia pernah sahabat. Kitabnya apa aja? Kemudian dari Sobat bilang sahabat, kemudian Ustul Wabah dan seterusnya. Jadi nanti bisa dicek-cek sendiri ya. Jadi ini Difa'an Abi Hurairah, berarti yang dibahas Abi Hurairah aja. Atau Siratu Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Nah, berarti ini membahas satu orang gitu. Enggak banyak. Khulafa. Nah, ini berarti para khalifah aja, enggak semuanya. Jadi memang kalau kita melihat jadi banyak gitu yang macam-macam yang ditulis gitu. Sirah wal manaqib dan seterusnya. Yang terkait dengan nama-nama orang. Mereka juga ini gitu apa? Jadi orang dulu kan kita dulu tahu bahwa nama-nama orang Arab ya gitu aja kan, kayak misalnya Mahmud yang muter-muter itu aja nggak terlalu aneh-aneh. Nah, ini kan kalau nama di Indonesia itu kan banyak namanya. Kalau lihat itu kan namanya sama-sama gitu kan. Jadi mereka mengarang kitab yang terkait dengan nama-nama itu, jangan sampai keliru, jangan sampai kebalik-balik gitu. Kunyahnya dijelaskan, jadi kalau sebulan misalnya ajar kunyahnya siapa, kemudian Tirmizi kunyahnya siapa gitu, Tirmizi kunyahnya Abu Isa. Nah, ini harus dijelaskan siapa. Al-kunyah wal asma, al-kunyah wal asma Imam Muslim dan seterusnya. Ini penting kan, karena ya kalau salah kunyahnya berarti bukan orang yang dimaksud gitu.
Jadi ini adalah jubut ya, usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama terdahulu untuk jelaskan gitu seseorang ini siapa gitu. Si A, oke, si A ini berarti kunyahnya apa, nama bapaknya siapa, gurunya siapa, murid-muridnya siapa. Nah ini kalau kenapa misalnya ada khusus misalnya masyaikh-masyaikh Imam Bukhari gitu kan. Biar tahu jadi beliau ini mendapatkan hadis dari tersebut. Misalnya kadang ada tuh yang misalnya nama-nama yang mirip-mirip, syabih, nama yang mirip gitu kan. Kalau kita cek yang baca Fathul Bari misalnya, kayak misalnya An-Nu'aim, terus dijelaskan setelahnya nunnya dengan dibaca dhammah, kemudian apa tadi keluar ya. Sorry. Oke, siapa namanya? Habibah ya. Habibah udah belum? Sudah Ibu, sudah bisa di ini share screen. Enggak punya. Ya udah, kalau udah berarti saya serahkan ke teman-teman makalah nanti di belakangan gitu aja ya. Biar saya nggak kebanyakan ngomongnya. Nggak apa-apa Ibu. Ini waktunya kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ya, akan sharing tentang kitab Tahzib Al-Kamal dan kitab Tahzib At-Tahzib yang akan dimulai dari Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama ada kitab Tahzib Al-Kamal. Ulama hadis dalam meneliti hadis telah menetapkan berbagai kaidah. Penelitian ini berusaha menguji secara kritis kaidah kesahihan sanad hadis dan meninjau kaidah itu dengan pendekatan ilmu sejarah. Pendekatan ilmu sejarah dijadikan sebagai acuan juga sebab ilmu ini telah diakui oleh para ilmuwan sebagai salah satu disiplin ilmu sosial. Tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah di sini adalah tinjauan terhadap kaidah mayor dan kaidah minor kesahihan sanad hadis dengan menggunakan seperangkat teori yang dikenal dalam ilmu sejarah. Ulama hadis dari kalangan al-mutaqaddimin yakni ulama hadis sampai abad 3 Hijriah belum memberikan pengertian atau definisi yang eksplisit tentang hadis sahih. Mereka pada umumnya hanya memberikan penjelasan tentang penerimaan berita yang dapat diperpegangi. Pernyataan mereka misalnya yang berbunyi, tidak boleh diterima suatu riwayat hadis terkecuali berasal dari orang-orang yang siqah. Hendaklah orang yang akan memberikan riwayat hadis itu diperhatikan ibadah sholatnya, perilakunya, dan keadaan dirinya. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang tidak dikenal memiliki pengetahuan hadis. Bukan hanya sebagai pemilihan terhadap orang-orang yang memiliki citra yang baik, bahkan
Pengetahuan akan hal itu menjadi sesuatu yang penting dalam mendeteksi riwayat yang kuat dan yang lemah. Sehingga disusunlah beberapa kitab seputar pengenalan dan penilaian terhadap rijal al-hadis. Semisal kitab Tahdhib al-Kamal, kitab-kitab yang lainnya. Kitab Tahdhibul Kamal fi Asma Rijal adalah kitab yang menghimpun guru-guru ashabi kutub al-sitah dan perawi kutub al-sitah. Akan tetapi kitab ini bukanlah kitab yang pertama. Sebelumnya Ibnu Asakir telah menyusun sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Mu'jam Al-Mushtamil ala dzikri asma syuyuh al-a'immah an-nabil. Kitab ini khusus membahas tentang guru dari ashab kutub al-sitah dan kitab ini disusun berdasarkan huruf mu'jam atau disusun berdasarkan abjadiyah. Kemudian Ibnu Asakir memberikan penilaian terhadap biografi yang sedang dibahas. Kemudian mengikutinya dengan sejarah dan tanggal wafatnya. Selain itu, setelah itu Al-Hafidz Al-Kabir Abu Muhammad Abdul Ghani Ibnu Abdul Al-Wahid Al-Maqdisi Al-Jama'il Al-Hambali menyusun kitab Al-Kamal fi Asma Rijal. Al-Hafidz Abdul Ghani menyusun kitab tentang para perawi yang terdapat di dalam Kutubus Sittah. Tetapi kitab ini juga membahas guru-guru mereka dan juga para perawi Kutubus Sittah dari kalangan sahabat, tabi'in sampai guru-guru penyusun Kutubus Sittah. Pada kitab Al-Kamal fi Asma Rijal karya Al-Hafidz Abdul Ghani ini disusun berdasarkan huruf mu'jam atau disusun berdasarkan abjadiyah. Di dalam kitab ini Ibnu Asakir menempatkan nama-nama sahabat, terutama sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian membahas periwayat laki-laki, kemudian diikuti oleh periwayat perempuan yang terlibat dalam proses penerimaan dan periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah Al-Hafidz Abdul Ghani menulis kitab Al-Kamal fi Asma Rijal, kemudian kitab ini diringkas lagi oleh anak dari Al-Hafidz Abdul Ghani, yaitu Izzu al-Din Abu Al-Fat Muhammad bin Abdul Ghani. Menurut Al-Mizzi, setelah meneliti dan memahami kitab Al-Kamal fi Asma Rijal, kitab tersebut adalah kitab yang sangat berharga, tetapi di dalamnya masih terdapat banyak kekurangan, banyak biografi para perawi Kutubus Sittah yang tidak dicantumkan di dalamnya, sehingga jumlahnya tidak sesuai dengan yang semestinya. Oleh karena itu, Al-Mizzi menyusun kitab yang menyempurnakan kitab Al-Kamal fi Asma Rijal dengan menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam kitab tersebut. Kitab baru ini dinamakan Tahdhib Al-Kamal fi Asma Rijal. Al-Mizzi memulai penulisan kitabnya pada tanggal 9 Muharram 705 Hijriyah dan selesai pada hari Idul Adha 712. Jadi selama 7 tahun. Di dalam kitab ini, Al-Mizzi menambahkan 4 fasal di akhir kitabnya yang membahas tentang nisbah kepada ayah, kakek, kabilah, suku, serta nama panggilannya, dan kitab ini disusun berdasarkan huruf mu'jam atau disusun berdasarkan abjadiyah, kemudian diikuti oleh periwayat perempuan. Al-Mizzi juga menambahkan penjelasan di setiap periwayat yang sedang dibahas biografinya. Itu bisa kita ketahui tentang melihat tulisan atau catatan di atas nama periwayat yang sedang dibahas biografinya dengan tulisan berwarna hitam. Karena kitab karya Al-Mizzi yakni Tahdhib Al-Kamal fi Asma'i Rijal ditulis dengan tinta yang berwarna hitam. Selanjutnya biografi Al-Mizzi. Nama lengkapnya Al-Mizzi adalah Jamaluddin Abu Al-Hujjaj Yusuf bin Zaki Abdul Rahman bin Yusuf bin Ali bin Abdul Malik bin Ali bin Abi Hurairah Al-Kalabi Al-Qadai Al-Dimashqi. Al-Mizzi atau yang dikenal dengan sebutan Al-Mizzi. Al-Mizzi dilahirkan di daerah Halab pada tahun 654 Hijriah dan dibesarkan di daerah Mizah. Al-Mizzi mempunyai banyak nama-nama yang dinisbatkan seperti Al-Kalabi, Al-Qadai. Qada'ah merupakan perut dari golongan Qaub
yang merupakan kabilah sahabat Al-Jalil bin Haritsah RA yang mempunyai nisbat Al-Qodoi Al-Kalabi. Kabilah Qodoa itu sendiri tinggal di negara Yaman. Kemudian pindah ke Syam setelah ada peristiwa Sa'ilah Al-Arim dan tinggal di Al-Mizah. Kota Al-Mizah ini merupakan tempat keturunan keluarga Al-Mizi. Penyebutan nama Al-Mizi ini merupakan sebuah penisbatan yang dinisbatkan kepada sebuah daerah yang bernama Al-Mizah. Al-Mizah ini merupakan daerah tempat tinggal Al-Mizi. Kemudian Al-Halabi merupakan penisbatan yang dinisbatkan kepada sebuah daerah yang bernama Halab yang merupakan tempat waktu beliau dilahirkan di dunia. Begitu juga penisbatan Al-Dimashqi. Ini merupakan tempat belajar dan mencari ilmu, tepatnya di kota Damaskus. Al-Mizi termasuk keturunan bangsa Arab. Ketika Al-Mizi menginjak pada usia muda, ia pindah bersama orang tuanya ke kota Al-Mizah, sebuah daerah yang kaya yang berada di sebelah kota Damaskus, di mana ia menerima pendidikan tradisional di Kurdan. Ketika ia menginjak usia 20 tahun, ia mulai mempelajari hadis serta mendengarkan dari seorang ulama hadis dan termasuk salah satu rekan sekaligus muridnya adalah Ibnu Taimiyah yang termasuk teman dekatnya dan tinggal bersamanya. Selanjutnya keadaan politik. Al-Mizi tinggal di negara Syam sejak paruh abad ke-7 Hijriah. Ia hidup di antara dua kedaulatan atau kepemerintahan, yaitu Daulat Al-Ayyubiyah dan Daulat Al-Mamalik Al-Bahriyah. Daulat Al-Mamalik Al-Bahriyah berdiri atas runtuhnya Daulat Al-Ayyubiyah yang muncul atas kebesaran markas yang kuat dalam dunia Islam. Dengan sebab kekuasaannya atas berhentinya kemajuan yang membuatnya binasa sehingga mampu merobohkan kekuasaan Khalifah Al-Abbasiyah di Baghdad. Pada saat tinggal di Damaskus, ia menyaksikan kejayaan Islam yang pertama pada tahun 658 Hijriah atas sebuah kenikmatan yang sangat besar. Ketika pasukan Islam mampu mengempur tentara Mongol pada Perang Ain Jalut sebelah barat daerah Baisan Palestina sehingga tentara Mongol mengakui atas kekalahannya. Selanjutnya pada tahun 690 Hijriah, kota ini dibebaskan dari tanah Arab dan Islam serta membersihkan negara dari tentara salib pada masa pemerintahan Raja Al-Mulk Al-Ashraf Salahuddin Khalil. Di mana tepat pada bulan Rabiul Awal ada pemberitahuan tentang perang fisabilillah di mana para ulama ikut andil dan terlibat dalam peperangan tersebut, seperti ulama ahli hadis, ahli fikih, dan semua guru-guru. Setelah itu, para pemimpin memberi tugas dan memberitahukan pada para ulama untuk segera dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang perang atau jihad, serta dibacakannya hadis-hadis tentang jihad untuk membebaskan penduduk pribumi dan sekaligus menjaga kehormatan Islam. Tepat pada hari Jumat 17 Jumadil Ula, umat Islam memperoleh kemenangan di wilayah Sur Syaidan, Beirut, dan lain-lain, sehingga bisa membebaskan daerah pinggiran Syam dan membersihkan dari kotoran-kotoran peperangan. Saat itu, wilayah Syam dan sekitarnya menjadi markas besar, markas pergerakan pemikiran serta membuat lembaga pendidikan seperti madrasah atau sekolah khusus untuk penduduk sekitar, tempat kajian Al-Quran dan hadis dalam jumlah yang sangat banyak, tempat kajian peradilan, dan tempat tinggal ahli hukum. Pada masa Al-Syahid Nuruddin Mahmud bin Zangki memperhatikan madrasah keagamaan atau madrasah diniyah dari ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, dan lain-lain, sehingga menghasilkan sebuah gerakan pemikiran pada masa ini yang menjadikan kota Damaskus sebagai tempat kajian keilmuan dan pemikiran, serta semua arah keilmuan Islam, sehingga menghasilkan pustaka pemikiran yang menghasilkan ulama yang muncul di hadapan kita. Dalam situasi politik seperti itulah Al-Mizi dilahirkan pada malam tanggal 10 Rabiul Akhir 654 Hijriah di daerah Halab yang termasuk dari keturunan Arab asli yang merujuk pada kabilah dan bertempat tinggal di negara Syam.
Selanjutnya, madhab dan akidah yang dianut oleh Al-Mizzi. Dalam masyarakat pasti mempunyai kebudayaan, adat istiadat, kepercayaan yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi pemikiran serta watak anggota masyarakat dan ulama dalam menganut sebuah akidah dan bermadhab dalam fikih ataupun menetapkan ketetapan hukum syariat. Karena hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik, pemikiran, dan ketetapan Islam. Dalam madhab fikih, Al-Mizzi menganut madhab Syafi'i, dan dalam berakidah, Al-Mizzi menganut akidah Salafi. Semuanya itu murni karena kecintaan Al-Mizzi terhadap gurunya Ibnu Taimiyah atas pemikiran pembaharuannya. Selanjutnya, guru-guru dari Al-Mizzi yang terkenal seperti Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Muhammad bin Jamaah bin Hajim Al-Nawawi atau yang dikenal dengan Muhyiddin Al-Nawawi. Ada Fahruddin Ibnu Al-Bukhari atau Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid bin Ahmad bin Abdul Rahman Al-Said Maqasidi Al-Surahi Ambali dan lain-lainnya. Selanjutnya murid-muridnya dari Al-Mizzi yang mempunyai hubungan khusus yang kuat dengan Al-Mizzi seperti Al-Zahabi, Ibnu Katsir, Al-Ala'i, Muhammad bin Ali, Ibnu Subki, Al-Amyuti, dan lain-lain. Karya-karya Al-Mizzi dalam bidang ilmu rijal seperti Tuhfat Al-Ashraf bin Ma'rifat Al-Atraf, Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal. Selanjutnya latar belakang penulisan kitab. Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan ilmiah sangat membahas di dalam pertumbuhan ilmu hadis, apalagi sesuatu tersebut berkaitan langsung dengan ilmu rijal al-hadis. Karangan yang membahas tentang ilmu ini begitu luas yang memuat Almas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Almas. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang penulisan kitab Tahdzib Al-Kamal. Seiring bertumbuh dan berkembangnya kebudayaan ilmiah, di dalam pertumbuhan ilmu hadis, apalagi sesuatu tersebut berkaitan langsung dengan ilmu rijal hadis, karangan yang membahas tentang ilmu ini sangatlah luas yang membuat perawi hadis 6 atau kutub as-sittah, di mana yang dilakukan oleh Abu Qasim Ibnu Asakir dengan menulis sebuah karangannya Al-Mujam Al-Mustamil Al-Asma Al-Syuyukh Al-Aimah An-Nabl. Kitab ini merupakan kitab pertama yang memuat nama-nama guru kutub as-sittah dan meringkas lain periwayatan akhir dan memaparkan biografi dengan cara meringkas. Kemudian datanglah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Jama'ili Al-Hambali tahun 1544 sampai 600 yang mengarang atau menuliskan kitabnya yang bernama Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal. Ketika Al-Mizzi sudah membaca dan mempelajari seluruh isi karangan kitab Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal ini, di dalam karangan tersebut Al-Mizzi menemukan beberapa hal yang tidak diperhatikan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi pada beberapa titik karangannya, sehingga mendapatkan perhatian karena terdapat kekurangan pada nama-nama yang dimuat. Tidak menyelidiki semua nama biografi perawi yang telah disebutkan di dalam kitabnya secara teliti, sehingga menghasilkan sesuatu yang terdapat di dalam kitab itu dengan Mas keluar ya? Ya udah dilanjutkan saya aja. Ini sebenarnya latar belakangnya pas dicek lagi udah dibahas di sejarah awal ya. Langsung ke metode penulisan kitab Tahdzib aja. Yang kelima, metode penulisan kitab Tahdzib Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Yang pertama, kitab Tahdzib Al-Kamal fi Asma'ir Rijal ini terdapat 14 jilid dengan asli Bibah udah masuk. Oke. Dari metode aja, Mas. Oke. Metode penulisan kitab Tahdzib. Yang pertama ini kitab Tahdzib Al-Kamal ada 14 jilid dengan asli tulisan Al-Mizzi. Kemudian penulisan kitab ini berdasarkan huruf mujam atau berdasarkan huruf abjad, huruf hijaiyah. Terus
Kitab ini memberi tambahan-tambahan nama perawi yang kurang pada kitab sebelumnya, berupa pemberian nama-nama perawi yang terdapat dalam Kutub As-Sittah. Kitab ini ditulis berdasarkan sumber asli dengan menggunakan cara sendiri. Cara Al-Mizzi tersendiri yaitu menggunakan tanda pada nama bapak perawi dengan memberikan warna merah atau memberikan warna merah tersebut digunakan pada nama-nama tertentu. Kemudian pemberian tanda pada setiap nama perawi yang terdapat periwayatnya pada mukharij hadis, baik itu dalam kitab Kutub As-Sittah atau terdapat pada kitab yang lainnya. Kemudian pemberian nomor pada setiap nama perawi yang terdapat dalam kitabnya dengan memberikan tanda pada nomor tersebut dengan warna merah atau warna hitam. Dan warna hitam. Namun yang lebih banyak dalam pemberian warna pada setiap nomor perawi adalah warna hitam. Tujuannya untuk mengetahui bahwa perawi itu Suaranya Nadia Almas nggak ada ya? Mas kelas masuk mulu. Ya udah. Langkah-langkah Al-Mizzi dalam menuliskan biografi perawi pada tema besar Al-Mizzi menyebutkan nama perawi yang sama dalam jumlah yang banyak seperti nama Ahmad, kemudian pemberian nomor urut pada setiap perawi dan pemberian rumus atau tanda sebelum nama perawi. Nama perawi disertai dengan gelar tempat tinggal perawi, menyebutkan nama-nama guru dan muridnya disertai dengan sedikit kisah, mencantumkan beberapa pendapat ulama mengenai penilaian perawi, menyebutkan tanggal wafat dan menyebutkan mukharij hadis. Pada jilid terakhir udah masuk lagi. Maaf ya teman-teman, sinyalnya di sini kurang memadai. Kemudian pada jilid terakhir ini ada 4 pasal penting. Pasal pertama menjelaskan tentang perawi yang terkenal dengan menisbatkan pada nama kakeknya, bapaknya, ibu atau pamannya. Kedua, pasal menjelaskan tentang perawi yang dikenal dengan menisbatkan pada kabilah atau golongan negara atau pekerjaannya. Yang ketiga, pasal yang menjelaskan perawi yang dikenal dengan nama panggilan atau laqab. Keempat, pasal yang menjelaskan nama perawi wanita dan perawi wanita yang dikenal dengan nama-nama kunyahnya. Kemudian bentuk penyajian kitab Tahzib Al-Kamal fi Asma Rijal. Yang pertama, penyusunannya berdasarkan huruf mu'jam atau abjad, huruf yang diawali dengan huruf alif dan dimulai dengan nama Ahmad. Di sini ada contoh-contohnya. Min asmahu, min ismihi, manismuhu Ahmad. Kemudian penyusunan kitab berdasarkan nama perawi yang terbilang masih diragukan. Kemudian pemberian nomor urut pada setiap nama perawi dan pemberian tanda atau rumus sebelum menyebutkan nama perawi. Penyusunan nama perawi berdasarkan kunyah, adapun contohnya ada di sini ya. Penyusunan nama perawi berdasarkan nama perawi yang dikenal dengan menisbatkan pada nama bapak, ibu, kakek, atau pamannya. Ini contoh penyusunan nama perawi yang dikenal dengan menisbatkan pada kabilah negara atau pekerjaannya. Ini penyusunan perawi yang dikenal dengan laqab atau panggilan. Selanjutnya penyusunan nama perawi yang masih samar atau belum jelas. Penyusunan kitab berdasarkan nama-nama perawi perempuan, kemudian penyusunan kitab berdasarkan nama perawi wanita yang dikenal dengan nama kunyahnya. Kemudian ada pandangan para ulama terhadap Al-Mizzi. Ibnu Said An-Nas Al-Yamari berpendapat bahwasanya, dan telah aku temukan di Damarkus dari seorang ahli ilmu yang mampu mengatasi segala keterbelakangan dari masanya, dan orang yang berani yaitu Abi Al-Hujjaj Al-Mizzi. Keilmuannya itu seperti lautan yang meluap dan tintanya yang akan menuliskan pendapatnya. Orang yang paling hafal biografi, orang yang paling mengerti dan di dalam meriwayatan dan orang Arab dan non-Arab, dari non-Arab dan non-Arab. Kemudian ada pandangan ulama terhadap kitab Tahzib Al-Kamal fi Asma Rijal. Ini beberapa pandangannya, yaitu menurut Salahuddin As-Sufdi Al-Mizzi menuliskan kitab Tahzib Al-Kamal terdapat 14 jilid ini yang merupakan dari sebagian kitab-kitab terdahulu di dalam kepentingannya, dan Imam Al-Mizzi ini termasuk orang yang masyhur terkenal pada masa hidupnya. Kalau menurut Tajuddin Al-Subki ini, menurut beliau, karangan kitab Tahzib Al-Kamal merupakan kitab majmu' dan tidak ada karangan kitab yang sepadan dengannya.
Selain bentuk perhatian ulama terhadap kitab Tahzib Al-Kamal, kitab ini merupakan sebuah karangan kitab yang paling besar di bidangnya, karena bisa memecahkan semua permasalahan para ulama terdahulu yang mengandung keilmuan yang sangat luas. Dalam hal ini, sebagai salah satu bentuk perhatian ulama terhadap kitab Tahzib Al-Kamal, banyak dari kalangan ulama mencoba untuk menuliskan kembali kitab tersebut dengan menyandarkan langsung kepadanya yang menjadi sebuah karangan yang berbentuk ringkasan. Nah, ini ada beberapa ringkasan dari kitab Tahzib Al-Kamal. Contohnya ada kitab Tahzib At-Tahzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang akan dibahas oleh Saudari Habibah. Udah, Mas? Udah. Oh, ya udah. Pembahasan kitab Tahzib At-Tahzib ya, dimulai dari biografinya. Biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama lengkap beliau adalah Ibnu Hajar adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Qabilah. Ia berasal dari Al-Asqalan. Ia lahir di pinggiran Sungai Nil sekitar Darun Nuhas dekat dengan Masjid Al-Jadid di Mesir pada 22 Sya'ban 773 Hijriah atau bertepatan tanggal 18 Februari 1372 Masehi. Ia seorang ulama hadis, sejarawan, Syekhul Islam, seorang hafiz, Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Ia diberi gelar Syihabuddin dan nama kunyahnya adalah Abu Al-Fadl dan ahli fikih mazhab Syafi'i. Adapun julukan Al-Asqalan adalah bagian dari tradisi keluarga-keluarga muslim yang menyebar kemana-mana. Nenek moyangnya mula-mula pindah ke Iskandariah dan kemudian pindah ke Kairo. Ibnu Hajar ditinggal orang tuanya sejak dini. Ayahnya Nuruddin Ali adalah ulama besar yang selain dikenal sebagai mufti, juga dikenal sebagai penulis sajak-sajak keagamaan. Ibunya bernama Tujar adalah seorang wanita kaya yang aktif dalam kegiatan perniagaan. Juga telah meninggalkannya. Ibnu Hajar kemudian diasuh oleh seorang saudagar yang bernama Zakiuddin Abu Bakar Al-Karubi yang meninggal saat Ibnu Hajar memasuki usia 14 tahun. Pada usia 5 tahun, Ibnu Hajar sudah masuk sekolah. Dan pada 9 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Quran di bawah bimbingan Muhammad Ibnu Abdul Ar-Razzaq As-Safati. Pada usia 11 tahun, Ibnu Hajar berangkat haji bersama pengasuhnya, yaitu sekitar tahun 784 Hijriah. Ia telah hafal Umdah Al-Ahkam, Mukhtasar Ibnu Hajar, Muhammad Al-I'rab, Alfiyah, Al-Adiyah, dan Tanbih karya Asyirazi. Rihlah ilmiah guru dan muridnya beliau. Ibnu Hajar ini banyak melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Ia belajar ilmu fikih, bahasa Arab, ilmu hisab, dan sebagainya pada Asyam Ibnu Al-Qatan. Selain itu, ia belajar fikih dan bahasa Arab pada Nur Al-Adami dan fikih pada Al-Abnasi, Al-Bulkini, dan Ibnu Al-Mulkin. Dan pada Al-Iz Ibnu Jama'ah, ia mempelajari kitab Al-Manhaj Jam'ul Jawami, Syarhul Mukhtasar, Al-Mutul, dan ilmu syair. Dikatakan bahwa ilmu yang pertama dipelajari adalah ilmu adab dan sejarah. Kemudian ia pindah ke Kairo dan belajar ilmu hadis, yaitu pada tahun 796 Hijriah, seperti yang dikemukakan oleh As-Sakhawi. Kemudian ia ke Mekah, belajar juga ke Damaskus, Yaman, dan kota-kota lain di Mesir. Ia pergi ke Mekah pada tahun 785 dan di sanalah ia belajar Sahih Bukhari pada An-Nasyawari, guru pertamanya dalam bidang hadis. Ini list nama-nama guru-guru Ibnu Hajar ya, ada Abu Ishaq, ada Azin Al-Iraqi, An-Nur Al-Haisami Al-Bulkini, dan ke bawahnya masih banyak, panjang listnya. Teman-teman boleh baca sendiri. Kemudian Ibnu Hajar mengumpulkan nama guru-gurunya dari kitab Al-Majma'ul Al-Mu'assasu bi Al-Mujamil Mufahros yang mengumpulkan nama guru-gurunya berdasarkan huruf mu'jam, dan pembagian nama-nama tersebut terbagi atas 2 bagian. Pertama, guru-guru yang ia menerima pelajaran dari mereka berdasarkan riwayat. Kedua, guru-guru yang membacakan padanya sesuatu berdasarkan diroyah. Sedang murid-muridnya antara lain ada Zakaria Ibnu Muhammad Al-Ansori, Syamsuddin Muhammad Ibnu Abdurrahman As-Sakhawi, dan ke bawahnya. Karya-karya dan penilaian para ulama. Ibnu Hajar ini merupakan salah satu ulama yang produktif.
Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa karyanya kurang lebih 150 kitab. Sedang dalam kitab Tahzib at-Tahzib disebutkan bahwa kurang lebih karyanya ada 105 kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang ulumul Quran seperti Asbabun Nuzul, Al-Itqan fi Jamil Hadis, Fadail Quran, dan yang lainnya. Ada dalam bidang fikih yang menulis Bulughul Maram min Ahadits al-Ahkam, dalam Syarhul Hadis yang menulis Fathul Bari bi syarhi Sahihil Bukhari. Ada An-Nuqah. Kemudian pada bidang rijal ia menulis Tahzib at-Tahzib, Takrib at-Tahzib, Lisan al-Mizam, dan yang lainnya. Dalam bidang metodologi hadis ia menulis Ta'liq at-Taqliq dan Al-Qaul al-Musaddad fi Azib al-Musnad li Imam Ahmad bin Hambal. Banyak, ini kitabnya ada sekitar 105. Lanjut ke itulah riwayat hidup Ibnu Hajar dan karya-karyanya yang telah dihasilkan. Karya-karya yang tersebut masih banyak digunakan sampai pada zaman sekarang. Tidak jarang karya yang telah dibuatnya disempurnakan kembali dengan membuat karya yang baru, seperti karyanya Nukhbatul Fikr yang disempurnakan kembali dengan mengarang Nuzhat an-Nazar. Hal ini menunjukkan perhatiannya yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ibnu Hajar ini dikenal sebagai seseorang yang mengetahui banyak ilmu, mahir dalam bidang hadis, dan terkemuka pada zamannya, sampai pada zaman Az-Zahabi. Guru-guru serta muridnya memujinya atas kemampuannya tersebut. Al-Iraqi menyatakan bahwa sesungguhnya Ibnu Hajar lebih mengetahui hadis. Al-Iraqi pernah ditanya, siapa yang akan menggantikan Mustahmu? Al-Iraqi menjawab Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Abi Zar'ah, kemudian Al-Haisami. Kemudian juga Taqiyuddin Muhammad bin Fahd berkata bahwa Ibnu Hajar merupakan salah satu ulama di zamannya yang mengetahui nama-nama rijal dari berbagai macam hadis. Pengarang banyak kitab yang baik, agung, dan digunakan banyak orang. Ibnu Al-Munawwa Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Yawaqitu Ad-Daruru menulis bahwa Syekhul Islam Syihabuddin Abu Al-Fadl Ibnu Hajar satu-satunya pembawa bendera sunnah di zamannya, emas pada masanya, elok perawakannya, rujukan bagi banyak orang, dan dalam hal kedoifan dan kesahihan, ahli dalam pentadilan dan penjarhan. Latar belakang penyusunan nama dan kitab. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam muqaddimahnya mengatakan, menulis, aku memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala dalam menyusun ringkasan at-Tahzib dengan harapan agar diluruskan oleh Allah Ta'ala. Dan aku sesungguhnya meringkasnya khususnya untuk kepentingan jarah dan takdil, dan memotong sebagian keterangan-keterangan yang terlalu panjang dalam kitab sebelumnya. Aku memotong sebagian keterangan-keterangan yang terlalu panjang sehingga menjadi sepertiga dari kitab. Jadi kitab Tahzib Al-Kamal diringkas hingga sampai sepertiganya. Walaupun hal yang ditekankan pada Tahzib adalah jarah dan takdil, tidak berarti bahwa kitab sebelumnya tidak memuat jarah dan takdil. Kitab Tahzib Al-Kamal juga memuat jarah dan takdil, tetapi hal ini bukan yang menjadi fokus utama penyusunan kitabnya Al-Mizzi. Karena di samping mencantumkan jarah dan takdil, kitab ini juga banyak mencantumkan perbedaan pendapat para shahibut tarjamah, guru-guru dan murid yang disebutkan secara panjang lebar dan sebagainya. Kemudian isi kitab. Tahzib at-Tahzib merupakan sebuah karangan yang cukup terkenal dalam bidang ilmu ar-rijal, yang mencakup ringkasan dari kitab Tahzib Al-Kamal yang karangan Al-Mizzi. Selain itu juga mencakup beberapa tambahan lain selain ringkasan tersebut. Tahzib at-Tahzib adalah salah satu karangan yang disusun sendiri oleh Ibnu Hajar, berbeda dengan Al-Mizzi dengan Tahzib Al-Kamalnya yang lebih melebar dan meluas, serta berbeda pula dengan Tahzib at-Tahzib karangan Az-Zahabi yang memiliki ungkapan-ungkapan luas, karena Tahzib at-Tahzib lebih terarah dan simpel. Penjelasan Ibnu Hajar menjadi cukup berbeda dengan dua kitab di atas, lantaran tidak memasukkan beberapa hadis yang telah ditakhrij oleh Al-Mizzi dalam Tahzib Al-Kamal. Bahkan membatasi hanya mengambil nama-nama guru yang cukup terkenal dari tokoh yang diangkat. Karya Ibnu Hajar yang satu ini dicetak pertama kali di Haidar, abad tahun 1327 Hijriah, dan setelah itu dicetak ulang oleh Al-Maktabah Darul Fikr, Beirut. Pencetakan atas karya ini tidak terlepas dari besarnya fungsi yang dibutuhkan terhadapnya.
Pengetahuan agama Islam secara murni tidak bisa terlepas dari kegiatan proses penerimaan dan periwayatan hadis melalui para rijal hadis. Sementara mengukur kualitas riwayat sangatlah tergantung pada penilaian terhadap orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting mengetahui sosok orang yang adil, dobat, dan sikoh untuk dipilah dengan orang yang rendah kualitas hafalannya dan hanya mengira-ngira perkataan yang pernah diterimanya, pendusta, dan sebagainya. Sehingga alat yang dapat membantu mengurai terjemah terhadap tokoh-tokoh tersebut merupakan salah satu perangkat inti untuk melacak ajaran yang murni agama Islam. Ini adalah metode kitabnya. Metode penyusunan kitab Tahzib at-Tahzib yang digunakan Ibnu Hajar menghilangkan hal-hal yang dianggap terlalu panjang agar lebih mudah untuk dipahami. Akan tetapi ringkasan tersebut tidak mengurangi substansi yang terdapat pada kitab yang diringkasnya. Berikut ini adalah uraian tentang metodologi penyusunan kitab Tahzib at-Tahzib antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Hajar al-Asqalani ketika membahas biografi seorang tokoh, Ibnu Hajar memulainya dengan huruf hamzah dengan periwayat yang bernama Ahmad. Sedangkan pada huruf mim, Ibnu Hajar al-Asqalani memulainya dengan periwayat yang bernama Muhammad. Berikut ini contoh sistematika penyusunan kitab Tahzib at-Tahzib yang dimulai dengan huruf alif dengan mendahulukan nama Ahmad antara lain sebagai berikut. Ini adalah rijal yang bernama Ahmad Dakarumin man ismu Ahmad. Nah, ini adalah nanti list nama-namanya siapa dulu, Ahmad bin Ibrahim, kemudian Ahmad bin Ibrahim ini, nah seperti ini, contohnya Ahmad dulu yang disebutkan. Kemudian yang B, Ibnu Hajar al-Asqalani juga menambahkan kata kultu di sebagian biografi yang tidak ada pada kitab sebelumnya. Hendaknya pembaca sadar bahwa seluruh kata setelah kultu merupakan tambahan Ibnu Hajar hingga akhir biografi. Berikut ini contoh penempatan kata kultu yang terdapat dalam kitab Tahzib at-Tahzib. Mana ya kultunya? Jadi ini ada biografinya. Terus habis itu di sini ada tulisan kultu yang selanjutnya itu adalah komenan dari Ibnu Hajar sendiri gitu. Ibnu Hajar al-Asqalani tidak menyebutkan metodologi jarh wa ta'dil sebagaimana yang dianut olehnya dalam kitab Tahzib at-Tahzib. Secara tidak langsung ada kecenderungan menyerupai Al-Qadhi Abu Thayyib at-Tabari yang mendahulukan ta'dil ketimbang jarh. Apabila ada seseorang yang tidak diketahui keadaannya kecuali hanya penilaian lepas beberapa imam hadis bahwa orang tersebut dhaif, matruk, sakit atau tidak dianggap hujah riwayatnya dan sebagainya, maka dia cukup menilainya dengan ungkapan para imam tersebut. Adapun yang berkaitan dengan at-ta'dil, Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa perlu pula memperhatikan ungkapan-ungkapan tazkiyah seseorang yang adil terhadap sosok rijal yang lain. Semisal, ada yang mengatakan penilaian bahwa si fulan adalah orang sikoh, hanya saja dia tidak mengambil hujah terhadap hadis yang berasal darinya. Ada kalanya Ibnu Hajar al-Asqalani menjarah seseorang dengan istilah akhto'a fil hadis, salah melewatkan hadis, wahama, mengada-ada, tafarroda, sendirian. Namun itu tidak berarti bahwa ungkapannya itu adalah penjarahan yang permanen dan otomatis ditolak riwayatnya. D. Ibnu Hajar al-Asqalani tidak memasukkan guru-guru dan murid yang biografinya ditulis yang sudah disederhanakan oleh Al-Mizzi. Dan ia hanya membatasi pada yang paling terkenal, paling kuat hafalan, dan yang dikenal sebagian mereka jika rawi itu sering disebut. Contohnya dijelaskan bahwa dari seorang tokoh atau rijal yang bernama Ahmad bin Khalid dalam kitab Tahzib al-Kamal, dia mempunyai guru 28 orang dan murid 20 orang. Sedangkan dalam kitab Tahzib at-Tahzib, guru Ahmad bin Khalid hanya 7 orang dan muridnya hanya 5 orang yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Yang E, Ibnu Hajar al-Asqalani pada biografi tertentu menambahkan pendapat beberapa tokoh yang menguatkan tajrih seorang periwayat yang sedang dibahas. Contohnya, mana contohnya? Enggak tahu teman-teman, lupa di mana pembahasannya. Lanjut ke F, tidak dibuangnya seorang pun biografi tokoh hadis yang terdapat dalam kitab Tahzib al-Kamal karena jumlah periwayat hadis yang terdapat di dalam kitab Tahzib al-Kamal berjumlah 8.102 periwayat. Sedangkan di dalam kitab Tahzib at-Tahzib jumlah periwayat hadis sebanyak 9.151 periwayat.
Ibnu Hajar al-Asqalani tidak cantumkan 3 pasal yang disebut Al-Mizzi pada awal kitabnya. Hal itu yang berkaitan dengan syarat-syarat pada tokoh hadis yang 6, menganjurkan meriwayatkan dari para rawi sikot dan biografi Nabi atau sirah Nabi. Yang Ibnu Hajar al-Asqalani konsisten pada rumus-rumus yang disebutkan oleh Al-Mizzi, tetapi 3 hal dari rumus-rumus itu dibuangnya, yaitu si, so, dan mim sama ko ya. Bacanya apa ya? Kemudian 7, penilaian para ulama tentang kitab. Al-Hafiz Abu Zur'ah berkata saat memuji sebagian kitab karya Ibnu Hajar al-Asqalani, aku melihat kitab Tahzib at-Tahzib ini yang tidak ada bandingannya. Aku melihat ternyata berisikan kebaikan-kebaikan baik secara global maupun terperinci. Aku mengakui bahwa ini kumpulan biografi yang menghimpun ribuan biografi seorang riwayat yang terlibat langsung dengan proses penerimaan serta periwayatan hadis. Berbagai faidah yang terdapat di dalamnya, bagaikan lautan yang berisikan hal-hal yang unik, dan aku merasa kagum dengan isi kandungan kitabnya. Ibnu Qodi Syuhbah mengatakan, tokoh ulama terkemuka yang masih tersisa, Qodi al-Qudoh, dan atau penulis banyak kitab yang dibawa oleh para kafilah. Dia menulis juz-juz dan tobakot dengan tulisan yang bagus, cemerlang dalam hadis, dan memiliki keistimewaan dalam disiplin ilmu. Saat syekhnya, yakni Al-Iraqi masih hidup, dia duduk di samping syekhnya sambil mendiktekan dan mahir dalam berbagai disiplin ilmu. Tetapi disiplin hadis lebih mendominasinya. Lalu pengetahuan tentang ilmu ini berpuncak kepadanya ketika menulis kitab Tahzib at-Tahzib. Semoga Allah melanggengkan nikmatnya, melanggengkan kebahagiaannya, dan mengukuhkan kemauannya. Cukup sekian dari presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator, Palmas. Terima kasih kepada Saudari Habibah. Baik teman-teman, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan kepada makalah kita? Bagaimana teman-teman? Pendiam semua ini. Nanti kayaknya dulu kalian tidak sependiam ini deh. Biba ada kitabnya nggak, Biba? PDF-nya? Ada, Bu, Oh, yang Tahzib al-Kamal atau Tahzib al-Tahzib? iya, silakan dikasih lihat ke teman-temannya ini loh, bedanya yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini gitu. Yang Tahzib al-Kamal saya dapatnya masih online, belum di download ya, Bu.
Tahzib al-Kamal fi Asma'i Rijal. Buka flip. Ini Bu, kitabnya. Seperti ini, Tahzib al-Kamal fi Asma'i Rijal. Itu ya. Ini Bu, ada mukaddimahnya. Muqaddimah al-Muhaqqiq, kemudian Belum keluar, Tiba. oh belum keluar Bu. Belum. Oh, screen salah sih saya. Ini udah bisa kelihatan kok yang ini Bu. Ini udah pindah share screen. Sudah, Bang. Udah. Ya. Ini cover kitabnya. Bukan cover sih, halaman pertama kitabnya. Ini pasal awal. Ibu jelasin ke Bu, saya nggak paham juga. Almas mau jelasin atau siapa? Nelly. Atau yang lainnya, yang siapa yang mau yang bersedia deh. Relawan, ada relawan nggak? Ya, jadi ini adalah Tahzibul Kamal ya. Jadi kalau misalnya kita lihat urutannya, 3. Pertama kan Hafidz Al-Maqdisi menulis Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Kemudian Al-Kamal fi Asma'ir Rijal ini kemudian Al-Mizzi membacanya. Kemudian beliau merasa ini kayaknya ada kurang di sisi di kurang sedikit di bagian ini. Kemudian beliau berinisiatif, ya udahlah saya bikin sebuah kitab lagi yang seperti ini gitu kan. Kemudian beliau menulis Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal ini panjang kan, berjilid-jilid, kemudian diberikan penjelasan atau diberikan ikhtisar. Jadi oleh Az-Zahabi namanya Tahdibut Tahdib ya. Zahabi punya kitab namanya Tahdibut Tahdib. Nah, kemudian Tahdibut Tahdib milik Zahabi ini di ikhtisar atau diringkas lagi oleh Ibnu Hajar. Namanya harusnya bukan Tahdibut Tahdib, tapi Tahdibut Tahdib, karena dia sebenarnya mengikhtisarkan kitabnya Az-Zahabi tadi itu. Nanti kita baca. Ayo, siapa yang mau membaca? Siapa? Ada yang mau volunteer nggak? Ini pada kemana orang-orang? Yang fasal awal, Bu. Apa? Yang al-faslul awal itu. Ini sih jelasin tadi kan di situ Kalau jelasin nggak bisa, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, saya ambil aja ya. Tadi belum selesai tuh, tadi nerangin Rijal tadi kan belum selesai, terus kita potong. Ini terus saya balik lagi aja nerangin Rijal tadi ya. Tadi itu sampai di saya mau ini dong, share screen. Itu pentingnya ya, teman-teman harus
rijal ini memang penting sekali. Tadi nyampe di asma ya, nama-nama orang. Kemudian rijalul hadis. Rijalul hadis tadi kan kita baca bahwa macam-macam bentuk penulisan kitab terkait metodenya itu macam-macam gitu kan. Ada yang misalnya ada yang nama yang sama. Man ismu atau min ruwatil hadis. Jadi para perawi hadis yang namanya atau itu siapa saja, itu ada di asma gitu. Jadi ini gitu apa memang kayaknya cuma membahas kayak nama ini siapa, tapi kan nanti dijelaskan ini siapa, kabilah mana, lahir di mana, gurunya siapa gitu kan. Pasti nama-nama yang keliru atas sifat mengatas itu menghadisin. Kemudian, nah sekarang tadi itu nama-nama khusus. Sekarang kita akan membahas mengenai jarh wa ta'dil ya, khusus jarh wa ta'dil. Terkait jarh wa ta'dil itu misalnya ada kitab yang namanya As-Siqat, jadi menyebutkan As-Siqat siapa aja, orang-orang siqah itu siapa aja, Tarifus Siqat, As-Siqat, kemudian ini banyak pokoknya tinggal dicari sendiri. Terus ini sekilas aja, jadi nanti kalau iseng-iseng tuh lihat apa aja sih yang kitab Siqah itu ya. Kemudian Abdul Afa aja yang Abdul Afa wal Majruhin punya Ibnu Hibban, Al-Kamil fi Du'afa Abdul Afa wal Majruhin ya kan. Nah, maksud orang-orang yang memang dhaif, itu nama-nama siapa aja. Kemudian ada juga yang membahas mengenai satu kitab kayak tadi bilang kayak Tarojum Rijal Darul Qutni fi Sunanihil ladzi lam yutarjam lahum fit taqrib wala fir rijal hakim. Jadi tarjamah atau biografi orang para perawi rijal. Kalau kita ngomong kalau ada rijal disebut dalam ilmu hadis berarti itu adalah maksudnya adalah perawi. Jadi rijal bukan kayak laki-laki gitu, enggak, tapi rijal itu adalah para perawi hadis. Nah, kemudian Rijalul Hakim fil Mustadrak, jadi para perawinya Hakim dalam Mustadrak itu siapa saja. Nah, itu kan ini kan khusus satu kitab ya. Ada juga yang misalnya dua kitab, misalnya terkait Rijal Bukhari dan Muslim. Qurratul Aini fi dhabti asma'i rijalis sahihaini. Jadi ini para perawi yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian ada yang arba'ah kitab tentunya di Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan ini jika salah. Kemudian As-Sittah, ada yang Asyarah. Nah, As-Sittah ini yang kita beri sekarang. Jadi kenapa kita milih sebagai contoh ya Tahdib dan Tahdibul Kamal ya karena dia ini mencakup kutubus sittah di jalur kutubus sittah itu banyak. Kemudian kita sebagai itu siapa saja secara dirapikan oleh Al-Mizzi, kemudian Tahdibul Kamal al-Dhahabi, kan tadi saya bilang juga kitabnya Dhahabi itu namanya Tahdibul Kamal. Kemudian perhatikan Tahdibul Kamal. Kemudian ada Tahdib tadi itu sebagai mukhtasar dari kitabnya Dhahabi. Sebenarnya di sini masih ada kitab Ikmalu Tahdibul Kamal. Jadi kemudian Tarojum As-Sakito. Jadi ini masih kalau masih di dalam masih bahasa kitab ya.
Tahdhibul Kamal Al-Mizzi ini ada versi yang tadi kita lihat, kasih lihat sama Diba tadi. Dan kalau tahdhib itu banyak banyak cetakannya ya kan, cetakan Darul Awqaf As-Saudiyah, cetakan India, Darul Ma'arif, cetakan Ar-Risalah dan sebagainya. Jadi macam-macam bisa cek mau beli yang mana gitu kan. Yang tulisannya jelas. Ini agak baru ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juz versi. Kalau versi tadi itu kan banyak, 17 ya, ada enggak deh, 20, 35 juz. Jadi memang wajar kalau banyak yang membuat ikhtisar, membuat ringkasan dari kitab tersebut karena banyak gitu kan. Kalau kita lihat isinya tuh panjang gitu kan, kemana-mana. Oke, sekarang saya lihat ini kitabnya. Jadi kenapa sih kenapa sih beliau ini kok memulai dengan nama, harus kan ditulisnya alfabet, tapi kemudian beliau berdua ini dimulai dengan Ahmad, kan harusnya A, B gitu kan. Itu karena sebagai penghormatan kepada Nabi. Nama Ahmad dalam indeks alif itu didahulukan, sama kayak nama Ahmad dalam nama Muhammad ketika membahas mim yang didahulukan dari Muhammad. Kenapa? Karena kedua nama itu adalah namanya Nabi Muhammad, jadi mereka mendahulukan sebagai ikroman di Asma'il Nabi. Oke, sekarang Tahdhibul Kamal. Beliau ini ditahqiq oleh Dr. Bashar Awad. Bashar Awad ini beliau masih hidup ya, beliau masih hidup dan masih aktif. Terakhir beliau ini mentahqiq Allah dalam usul fikih. Dr. Bashar Awad ini orang Irak. Kemudian pertama biasakan standarnya beliau kalau mentahqiq itu panjang penjelasan mengenai kitab tersebut. Jadi ada muqaddimah muhaqqiq ya kan, muqaddimah muhaqqiq, nanti beliau cerita dulu jadi di dalam kitab Tahdhibul Kamal ini beliau menjelaskan mengenai, pertama ada 4 fasal. Awal untuk menjelaskan kehidupan Al-Mizzi, yang kedua mengenai manhaj penulisan kitab Tahdhibul Kamal, kemudian ada fasal ketiga bagaimana pandangan para ulama terkait kitab tersebut, dan keempat manhaj yang dipakai oleh beliau dalam mentahqiq kitab ini. Ini adalah manhaj. Al-Mizzi itu siapa, dijelaskan di guru-gurunya beliau. Ya. Jadi kan tadi di makalah itu dijelaskan di perut kabilah gitu kan. Sebenarnya perut kabilah itu ada terjemahan secara letterlek dari butunul kabilah. Jadi butun itu nggak diartikan perut ya, diartikan ini salah satu suku. Gitu. Banyak sering terjadi kayak gitu kalau diartikannya secara letterlek. Jadi berbagi
beliau menyebutkan nabi dulu, terkait nabi. Kemudian oh iya, terkait mengenai ini adalah mukadimah yang ini adalah kode yang dipakai oleh beliau supaya nggak menulis misalnya Bukhari gitu kan. Jadi kalau misalnya kitab dari banyak seorang perawi itu disebutkan ada dalam 6 kitab semuanya. Kan di situ ada tanda ain. Nah, kemudian kalau misalnya si bulan tersebut itu adalah perawi dari 4 kitab, berarti 4 kitab sunan. Jadi 4 kitab sunan berarti ya ini selain berarti tandanya ini. Kalau dalam taklik itu dan kemudian kalau di Bukhari itu di kitab qiraat itu kal imam berarti ada zai gitu. Kemudian kitab di satu Sahih Bukhari, kemudian ada kitab namanya imam namanya Raful Yadain fi Salat. Kemudian kitab adab, kemudian ada Mufrad maksudnya. Terus kemudian apal libat, dan ini masing-masing punya ini tanda. Jadi ternyata nggak cuma utama aja. Jadi Imam Bukhari juga dan kitab yang lain. Muslim tandanya mim. Kalau Muqaddimah Muslim mim qaf. Kalau Abu Dawud dal. Itu kalau di Sunan. Kalau di Marasil berarti mim dal. Seperti itu. Sama sih ini juga ada di tahdib ini lebih ringkas ya, karena itu ikhtisar, jadi ringkasan dari kodenya siapa sendiri kecil ya, saya cari. Nah ini jadi ini semua adalah tanda yang dipakai, jadi sin, qaf, kemudian sod, dal, kemudian lam, takmim, Tirmidzi kalau dalam Syama'il takmim, An-Nasa'i kalau dalam Amalul Yawm wal Laila itu sin. Sama, jadi kode yang dipakai oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Mizi itu sama. Kita lihat satu di sini. Teman-teman tadi kan menyebutkan kalau yang seperti ini kasih tanda merah, kalau yang tidak disebutkan di dalam tahdib itu tandanya merah, kalau dan dalam tahdib tandanya hitam di depan. Itu adalah perkataannya Musannif sendiri dalam, jadi ketika beliau menulis itu menulisnya pakai tinta macam-macam gitu kan. Tapi kalau kita lihat di kitab sekarang ya nggak nemu tanda merah, tanda di dalam kitab yang ada sekarang ini cuma hitam semua, nggak ada perbedaannya gitu kan. Jadi tadi itu kasih keterangan di dalam makalahnya yang dibuat sama kawan-kawan. Ini adalah yang ditulis oleh Musannif sendiri. Kalau kita cari sekarang ya nggak ada gitu yang tanda-tanda merah, tanda-tanda warna hitam, warna semuanya hitam gitu. Apalagi kalau teman-teman dapatnya fotokopian udah hitam burem lagi ya kan. Nah, ini pertama tahdibul kamal, dal dan fakoh. Kita lihat dal itu siapa, dal itu
Tirmidzi. Sorry. Kemudian Faqih itu adalah Ibnu Majah dalam tafsir. Jadi Bapak siapa sih orang ini, orang pertama yang disebut ini Ahmad bin Ibrahim bin Khalid al-Mausili, itu adalah perawi yang ada di Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, dan ada di Majah dalam tafsirnya. Beliau namanya Ahmad bin Ibrahim bin Khalid al-Mausili. Ini Abu Ali Nazilu Baghdad, maksudnya adalah orang yang tinggal di Baghdad. Rawaan dan rawaan. Jadi ada dua istilah yang sering dipakai, yang bakalan kalau teman-teman baca biografi pasti sering ketemu dengan rawaan dan rawaan. Bedanya apa? Rawaan berarti beliau itu meriwayatkan dari siapa? Beliau ini adalah orang-orang, jadi Ahmad bin Ibrahim ini meriwayatkan dari orang-orang ini semua. Ini beliau mengambil hadis dari orang tersebut gitu, Ibrahim bin Sa'ad, kemudian Ibrahim Sulaiman dan sebagainya. Jadi ini adalah guru, ini lah semua bukunya gitu. Tapi dipakai bawaan. Kenapa? Karena belum tentu juga dia mengambil hadis dari orang tersebut dan orang tersebut itu gurunya. Makanya dipakainya rawaan. Jadi orang yang dia itu mengambil hadis dari orang tersebut. Rawaan berarti orang ini semua mengambil dari di bulan tadi kan Abu Dawud satu hadis. Tadi disebutkan di sini adalah dan Abu Dawud. Kemudian Ibrahim bin Abdullah bin Al-Jad Al-Qut. Jadi orang semua ini mengambil hadis dari si Ahmad tadi. Ahmad bin Ibrahim bin Khalid. Kemudian dari Abu Yazid ini ada keterangan mengenai beliau. Menurut Abu Yazid Muhammad yang menulis Tarikh Mosul, karena si Ahmad bin Ibrahim itu orang Mosul, membaca mengambil terjemah atau biografi dari Tarikh Mosul. Katakan bahwa si Tuan tadi Ahmad bin Ibrahim tadi itu Fadl, jelas dia itu punya kebaikan dan fadilah. Kafirul hadisnya Kufiyah Pemtahu Wamita. Jadi dia itu beliau ini wafat tahun 235. Menurut Abul Qasim Al-Baghawi dan tahun beliau ini meninggalnya Rabiul Awal tahun 236, jadi bertahun. Misalkan kalau orang dulu kan kita nggak gitu, apa namanya, tarikh wafat dan tarikh akhirnya itu kadang-kadang ada beda. Maksudnya ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, jadi kalau ada perbedaan gitu, karena kan sekarang ada akte kelahiran dicatat gitu kan, bukan. Kemudian pada ini menjadi udah sampai situ aja. Nah, sama Dr. Bashir Awad, di sini dijelaskan lagi menurut Hafidz Abdul Ghani dalam Al-Kamal, itu yang buku awal itu ada penjelasannya dari situ. Jadi kalau Ahmad ini tinggal tahun 236 gitu. Dalam yu'allaq al-mizal Kamal. Ya, jadi ini sebenarnya adalah dari
sudah tadi satu orang itu tadi cuma kayak gitu aja penjelasannya. Sekarang kedua orang lain lagi kaf dan nun. Kalau kafnya itu apa, siapa, cek lagi ini. Tanda-tanda ini harus penting gitu, kita harus tahu kalau membaca sebuah kitab khususnya unsur komuniknya itu masih ada. Nah, kalau baca tandanya kita nggak bakalan paham maksudnya si menit tersebut gitu kan, karena baca peta gitu. Kita sebelum adalah berarti di menit. Ahmad bin Ibrahim bin Fil al-Asadi Abu Hasan. Jadi ini orang Anakiyah, dia Walid atau Hasan bin Ahmad. Ini ayah dari siapa? Dari panjang semua ini kata. Kemudian disebutkan kapan beliau meninggal. Perbedaannya dengan kitabnya perbedaan dengan Tahdhib ini. Nah, Tahdhib lebih singkat banget, meskipun urutannya sama. Ibrahim bin Khalid kan, nama kan? Mau panggil Jihan. Halo Jihan. Sampai garing lah. Sampai garing. Thank you Jihan. Orangnya sama, tapi dia cuma disingkat aja. Punya yang utama-utama aja, dia memang disebutkan di dalam mukadimahnya, yaitu cuma menyebut yang utama aja, langsung disebutkan. Kalau sebut level musul karena Rasulullah sama disebutkan diulang lagi ini, kemudian meninggalnya diulang di sini. Kultu mau dekaro ibu hibah ketika ini kultu tadi keterangannya Ibnu sendiri kultu mengatakan Wadakaro Ibnu Hibban Fiqh. Jadi beliau si Ahmad bin Ibrahim ini menurut Ibnu Hajar, orang tersebut disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam As-Thiqat. Jadi dia termasuk kategori orang-orang yang Thiqat, masuk dalam As-Thiqat menurut Ibnu Hibban. Waqala Ibrahim Ibnu Junaid an Abi Mu'in Qatun Sodukun. Jadi menurut Ibrahim bin Junaid, beliau ini adalah orang yang sikoh dan soduk. Soduk itu berarti jujur gitu ya. Jadi perbedaannya di Tahdhib dengan Tahdhib Kamal. Kalau yang awal tadi upaya untuk panjang burunya siapa, burunya semuanya, hampir semuanya, tapi tidak disebutkan. Tapi nggak menyebutkan dia dari sikap mana, gimana sikap para ulama jarh tadi mengenai beliau sikap soduk. Ya, tadi tempatnya mana? Saya ulang lagi. Jadi itu tambahan dari Ibnu Hajar ya.
munajat pada kultunya, terus menyebutkan dia di mana gitu, dia di istiqoh, di kitab istiqoh dia dimasukkan situ, kemudian dia menurut orang lain produk gitu kan, maksudnya sama ini juga disebutkan lagi di orang kedua tadi, Rawa Anhum bin Hasan Al-Hamdani, dia itu adalah orang yang soleh. Disebutkan juga Ibnu Hibban dalam As-Siqat. Kemudian qala an-Nasa'i fi Asami as-Suyuti la ba'sa bihi. Jadi la ba'sa bihi maksudnya hadisnya diterima gitu kan. Jadi ini salah satu keistimewaannya kitabnya Ibnu Hajar. Statusnya dalam kategori apakah dia itu masuk sikoh atau dia masuk terima hadisnya la ba'sa bihi atau dia itu soduk. Itu perbedaannya antara tahrif dan tahriful kamal. Cukup kali ya, itu saya sekarang saya kembalikan lagi ke teman-teman. Kira-kira dari penjelasan yang diberikan oleh pemakalah dan penjelasan yang menambahkan tadi, apakah ada yang kurang dipahami atau mau ditanyakan atau mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk teman-teman, apakah masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan atau untuk menambahkan dari kitab Tahzib Kamal dan Tahzibut Tahzib? Silakan ditanyakan. Bagaimana teman-teman? Apa penjelasannya sudah jelas? Ya, gimana teman-teman feedbacknya? Kita nggak tahu ya kalau teman-teman itu paham belum. Masih ada yang kan sudah semester 6 gitu kan. Jadi saya harapkan bukan kayak kalau masih semester 2, semester 3, semester 4 itu kan kadang-kadang malu ya, malu, takut gitu kan. Kalau ini kan sekarang kita biasa aja gitu, maksudnya sudah tinggi, jadi kalau nggak paham Bu, ya udah bilang aja, nanti kan bisa diulang penjelasannya atau yang lainnya lah, pokoknya kayak gitu tuh harus disampaikan gitu kan. Karena kalau nggak ada feedback, nggak ada penyampaian, kita nggak tahu teman-teman yang lainnya itu gimana gitu, butuh penjelasan ulang atau sudah paham Bu, langsung aja pindah ke materi yang lain gitu kan. Jadi saya harapkan teman-teman ini ngomong gitu kan, supaya jelas aja gitu. Mau kemana gitu, mau dibawa kemana, mau apakah kalau sudah paham ya berarti nanti kita pindah pembahasan, atau mau misalnya tes atau kuis gitu kan. Kalau belum ya kita bantu menjelasin ulang. Ibu. Siapa ini? Ibu maaf, suara Ibu tadi hilang timbul, jadinya kurang jelas. Oh gitu. Tapi tadi ini ya. Tapi memang dari minggu kemarin juga begini, Bu.
internetnya ya berarti ya. Jadinya kita cuma baca dari makalah aja untuk bisa memahami. Karena suara ibu kayak hilang timbul gitu, putus-putus. Kadang ada suara, kadang enggak gitu. Oh iya. Berarti gimana dong? Mungkin gini aja. Nanti saya rekam sendiri. Bahan dari saya gitu ya. Saya rekam sendiri. Kemudian saya kirimkan di grup gitu. Jadi bisa dilihat dulu. Atau gimana tuh enaknya tuh? Iya Bu, mungkin dibuat rekaman singkatnya gitu Bu. Iya, maksudnya berarti saya kirimnya kapan rekamannya? Pas sebelum ini, sebelum kelas ya? Iya, mungkin bisa sebelum kelas atau iya sebelum bagaimana teman-teman? Iya, boleh Biar Bu. mungkin bisa lebih dipahami lebih dulu gitu Bu. Kalau sebelum mulai kelas. Oke, kita coba. Iya, jadi nanti teman-teman bisa lihat itu, terus nanti lihat presentasi kawan-kawannya gimana, nanti bisa didiskusikan gitu ya. Ya nanti Iya, kita Bu. coba di minggu selanjutnya. Saya juga nggak tahu kenapa kadang-kadang kalau dilihat internetnya tuh tinggi gitu ya, maksudnya debitnya tinggi, tapi kok di sana tuh suaranya hilang-hilang, kenapa? Ya udahlah. Iya, Jadi Ibu. nanti saya coba suara aja ya. Ya suara atau VN juga nggak apa-apa. Ya nanti saya coba ya. Iya, maaf ya Ibu. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Saya nggak tahu kalau suara saya hilang-hilang, orang saya nggak yang denger kan saya yang ngomong. Iya Bu, makasih banyak Ibu. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Atau nanti bisa juga pakai bisa selain Zoom kita juga bisa hybrid pakai WA ya. Iya Ibu boleh. Zoom mungkin terlalu itu bisa pertanyaannya tuh bisa di WA. Nah kalau di WA kan bisa di review ulang tuh bisa dilihat lagi kalau saya kemarin kita ngobrol apa gitu lihat pertanyaan-pertanyaannya yang ada di WA. Gitu aja kali ya. Ya Bu. Oke. Ya, jadi nanti mungkin diskusi bisa lewat WA dan bisa lewat video. Sudah, teman-teman masih ada lagi terkait yang hari ini? Kalau udah, cukup ya, karena saya juga ada kelas lagi setelah ini. Juga ada kelas. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Ibu. Banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Bye.